Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di kota, di desa, dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dalam program Janji Manis bersama dengan saya, Pendeta Joni Sinaga, dalam tema hari ini, bagaimana menjadi kuat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di kesempatan yang indah hari ini kami boleh lagi bersama-sama dengan seluruh para pemirsa dimanapun mereka berada dalam program Janji Manis untuk kami mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dimanapun saudara-saudaraku kami berada. Kiranya Engkau menolong dan memberkati, menguatkan kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ada satu tema bagi kita sekalian, yaitu bagaimana kita menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus kuat di hari-hari ini, ya. Di tengah-tengah badai, tantangan, bahkan persoalan hidup yang seringkali membuat iman orang percaya hari-hari ini menjadi lemah. Tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-12, saya ulangin, dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Saya ulangi Bapak Ibu, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Apa yang membuat rahasia Yosafat menjadi kuat? Bukan saja menjadi kuat, tetapi menjadi luar biasa kuat. Dan Tuhan mau setiap kita, siapapun saudara, entahkah saudara sebagai gembala, sidang, pendeta, guru agama, atau apapun saudara, hari-hari kita harus kuat menghadapi segala sesuatu. Dan kita akan melihat apa yang membuat Yosafat menjadi kuat dan luar biasa kuat. Dan itu harus menjadi iman kita. Hari-hari ini kita harus lebih kuat, bahkan harus menjadi luar biasa kuat. Hal yang pertama, kita lihat kebenaran yang pertama, kenapa Yosafat Raja Yehuda itu menjadi kuat dan luar biasa kuat. Di ayat yang pertama di situ dikatakan, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yosafat ini Raja Yehuda menggantikan atau meneruskan pemerintahan dari bapaknya, ya, yang bernama Asa. Dan sebagai pemimpin untuk saudara dan saya kuat di tengah-tengah badai tantangan yang ada hari ini, yang pertama kita melihat yaitu kita harus menguatkan diri kita. Saudara ingat dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 berkata, di tengah-tengah kehimpitan yang begitu luar biasa dialami oleh Daud, dan ayat 7 berkata, Daud menguatkan kekuatannya kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama supaya engkau kuat dan luar biasa kuat, memperkuat dirimu, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Dan saudara sebagai gembalakah, sebagai pendeta, guru agama, atau sebagai pemimpin, bahkan ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, engkau sebagai pemimpin bagi rumah tanggamu, engkau harus memperkuat dirimu. Itu yang penting saudara, ya. Jadi ketika seorang pemimpin kuat dan memperkuat dirinya, maka saya percaya yang dipimpinnya pun akan menjadi kuat. Amin. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, bagaimana Yosafat memperkuat dirinya? Tentu dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita akan lihat ada beberapa kebenaran yang lainnya. Yang pertama, kita harus memperkuat diri kita saudara, ya. Di tengah-tengah COVID-19 ini ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi tentu kita sebagai orang beriman, di samping kita juga harus tunduk kepada peraturan pemerintah dengan protokol kesehatan yang ada, tetapi kita juga harus memperkuat diri kita dengan banyak doa dan baca firman saudara. Dengan kita duduk di ujung kaki Tuhan, disitulah ada kekuatan kita. Karena kita berkata, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan ada dalam hadirat Allah, kita merasakan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu saudara sebagai pemimpin, kita harus bisa memperkuat diri kita. Hal yang kedua, Yosafat kenapa menjadi kuat dan luar biasa kuat? Karena dia, ayat yang ke-9 berkata, ayat ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya. Kebenaran yang kedua, supaya saudara dan saya menjadi kuat dan luar biasa kuat adalah mengikuti jejak ayah leluhurnya, itulah Daud. Bukan berarti Daud tidak punya kekurangan saudara, tetapi kita lihat bahwa Daud adalah
yang dikatakan di dalam Ibrani bahwa Daud adalah satu raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus kita ikuti, saudara. Bagaimana Yosafat menjadi kuat dan luar biasa kuat karena dia mengikuti jejak leluhurnya, yaitu Daud. Menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan adalah suatu proses yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus berkata, apakah yang ku cari, apakah aku mencari perkenan manusia atau Tuhan? Banyak kali kenapa kita tidak kuat, karena kita lebih mencari perkenan manusia dari Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan kepada kita semua dimanapun saudara berada, kita harus mencari perkenanan Tuhan supaya kita menjadi kuat di hari-hari ini, saudara. Ya, oleh karena itu saudara, bagaimana kita bisa mengikuti jejak leluhur kita? Katakan orang yang kita contohi atau teladani di atas kita. Bagaimana bapak-bapak gereja kita berjuang, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa berjuang. Dan itu harus menjadi teladan buat kita. Supaya apa? Supaya kita perkenanan Tuhan di hari-hari ini. Yang ketiga, saudara, kenapa Yosafat menjadi kuat dan luar biasa kuat? Karena ia melakukan, menuruti segala perintah-perintah Allah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti orang Israel, seperti umumnya raja-raja Israel yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kerajaan Israel ini terbagi dua, ya, utara dan selatan, dan Yehuda khususnya dipimpin oleh Raja Yosafat ini berbeda dengan raja-raja Israel yang semua kelakuannya babak belur. Artinya kelakuan raja-raja Israel pada umumnya berkelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Raja-raja yang begitu luar biasa, mata duitan, suap, begitu banyak penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Tetapi Yosafat punya pendirian. Dia tidak mengikuti jejak orang-orang atau raja-raja Israel pada umumnya, tetapi dia melakukan segala perintah-perintah Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingat bahwa kalau engkau dan saya ingin menjadi kuat dan luar biasa kuat, kita harus hidup melakukan segala perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang keempat, bagaimana Yosafat menjadi kuat dan luar biasa kuat? Yaitu karena dia hidup melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu supaya kita melakukan 4 kebenaran ini. Ya, yang pertama, sebagai seorang pemimpin, engkau harus memperkuat dirimu. Engkau banyak berdoa di ujung kaki Tuhan, menyerah di hadapan Tuhan. Yang kedua, melakukan segala sesuatu, mengikuti teladan daripada orang-orang di atas kita yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita harus melakukan sesuatu, melakukan perintah-perintahnya. Dan yang keempat, kita melakukan dengan ketulusan hati, sehingga kita menjadi luar biasa kuat di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa kata Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6? Saya bacakan buat kita sekalian. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita kuat di dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kita, apapun boleh terjadi di bangsa dan negara kita, tetapi kalau engkau sebagai pemimpin sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, maka saya percaya engkau menjadi luar biasa kuat. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun itu, kalau saudara sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, tanpa pamrih atau apapun dengan motivasi yang lain, tapi kalau saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami kekuatan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sebagai gembala, sebagai pendeta, guru agama, atau apapun kami, maka kami harus menjadi kuat dan menjadi luar biasa kuat seperti Yosafat. Tuhan, tolonglah mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan segala sesuatu 4 kebenaran yang kami sudah dengar, biar itu menjadi motivasi buat setiap kami ya Tuhan. Aku berdoa biarlah Tuhan memberkati semua saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai
sampai Merauke, di kota, di desa. Tuhan Yesus kiranya memberikan mereka kemampuan dan kekuatan Roh Kudus menolong mereka sekalian. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah dalam program Janji Manis ini Bapak Ibu Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Dalam hadirat-Mu